Dan ini adalah rumah kedua ya, rumah kedua yang saya explore. Dalamnya kan seperti apa ya teman-teman. Tuh. Wah, dalamnya udah ramai teman-teman. Lihat sendiri. Jadi inilah keluarga Pak Wartoyo ya, satu keluarga yang masih tinggal di kampung yang paling sepi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Cerita Anak Desa. Ternyata sudah lama juga ya tidak mengeksplor perkampungan atau pedesaan yang unik. Nah, kali ini saya mendapatkan info dari teman saya yang memperlihatkan kampung mati di tengah hutan. Bahkan yang bikin saya penasaran untuk mengeksplor kampung mati ini, ternyata masih ada satu keluarga yang bertahan tinggal di kampung mati tersebut. Ada yang tahu nggak apa nama kampungnya? Kampung itu bernama Kampung Nagok. Kampung tersebut merupakan kampung terpencil karena lokasinya yang jauh dari perkotaan. Lokasinya sendiri berada di Desa Sidamulya, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kampung Nagok bisa dikatakan kampung terpencil dikarenakan posisinya berada di tengah hutan. Bahkan untuk sampai kampung tersebut, kita harus menyeberangi sungai yang cukup deras. Akses menuju kampung ini sangatlah ekstrim. Kita harus berjalan kaki sejauh setengah kilometer dari desa terdekat. Sejak kapan, Pak? Kurang lebih udah 10 tahun lah. 10 tahun. Pak Wartoyo mengatakan pada awalnya di kampung ini ada 9 orang, tapi satu persatu mereka pindah ke tempat lain, dan ada juga sebagian sudah pada meninggal. Di kampung ini pantangannya sungai besar. Kalau kebutuhan rumah habis harus pergi ke desa Telaga. Belum lagi kalau sungainya lagi banjir terpaksa harus menunggu. Inilah kisah pasangan hebat Pak Wartoyo dan Ibu Sarmini yang masih bertahan tinggal di kampung mati Nagok ini. Untuk menuju kampung ini sebenarnya ada dua versi ya. Dari Desa Sidamulya, Cilacap, dan dari Desa Telaga di wilayah Banyumas. Dan saya ini bersama Mas Irfan ngambilnya dari Desa Telaga, ikutnya Banyumas teman-teman. Nah, untuk akses dari Desa Telaga seperti ini ya. Untuk perkampungannya sendiri udah kelihatan tuh teman-teman di depan ya. Dan kita harus ngelewatin kali dulu ya teman-teman untuk sampai ke perkampungannya. Nah, seperti inilah akses untuk menuju ke Kampung Nagok. Nah, tuh. Ini benar-benar real di tengah hutan, di bawah pohon-pohon pinus ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Nanti kita nyebrang, habis nyebrang kita baru menuju ke Kampung Nagoknya teman-teman. Karena memang ini lokasinya, Kampung Nagok ini berada di sebelah sungai. Yo, turun nggak apa-apa. Hati-hati, pelan-pelan. Inilah teman-teman. Aduh, penuh perjuangan ini. Aksesnya lebih luar biasa dari Kampung Pasar Setan ini. Masya Allah. Kita harus menurunin tebing. Habis itu harus menyeberangi sungai teman-teman. Benar-benar penuh perjuangan ya teman-teman. Harus nyebrangin sungai dan melalui sawah-sawah seperti ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Kampung Nagok, Desa Sidamulya, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
Dan di depan saya ini sudah mulai terlihat ya perumahannya teman-teman, atau perkampungannya udah kelihatan ya. Dan saya tadi dari sana ya, dari atas tuh. Oke, kita lanjut untuk menuju ke kampungnya. Info yang saya dapat dari orang-orang di kampung ini ada 7 atau 8 rumah teman-teman. Tapi rumah-rumahnya sebagian sudah ambruk, udah nggak terbentuk rumah lagi, hanya menyisakan bangunan-bangunan saja teman-teman. Dan ini adalah akses jalannya, ini nggak bisa dilalui motor teman-teman. Kalaupun bisa mungkin nih motor-motor trail. Dan ini jalannya bisa dilihat sendiri ya, batu-batu dan tanah merah campur seperti ini. Ini sangat licin teman-teman, karena saya kesini juga pas lagi hujan ya, jadi licin kayak gini. Dan di kiri saya ini teman-teman ada rumah, kemungkinan ini rumah yang masih dihuni teman-teman, karena rumahnya juga bersih ya, terawat. Tapi saya akan coba mulai eksplor dari rumah yang paling ujung teman-teman, yaitu rumahnya di atas. Jadi saya harus jalan dulu ya ke atas, nanti kita mulai rumah paling pertama. Dan setelah itu kita langsung lanjut ke rumahnya Pak Wartoyo yang masih menghuni di kampung ini. Saya mulai eksplor ini dari rumah pertama ya teman-teman, atau rumah paling ujung yang ada di kampung ini. Dan jalan ini teman-teman, jalan ini adalah jalan dari Desa Sidamulya teman-teman. Sidamulya, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan kalau dari Sidamulya sendiri nih, untuk sampai ke Kampung Nagok ini, kita harus lewatin hutan pinus ya. Sebenarnya sama-sama terjal juga. Dan seperti inilah teman-teman kondisi rumah pertama yang saya eksplor ya. Saya eksplor dari rumah pertama ini. Dan ini adalah rumah kosong yang sudah permanen teman-teman. Menurut info yang saya dapat, Kampung Nagok ini tinggalkan mulai tahun 1972 sampai tahun 2012. Sekarang sudah tahun 2004, berarti sekitar 12 tahun yang lalu teman-teman. Dan hebatnya ini rumah udah permanen ya, cuman ini memang udah nggak ada penghuninya, cuma ada kayu-kayu dan semak belukar kayak gini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya teman-teman. Kita harus turun lagi ya untuk sampai ke rumah berikutnya. Ini adalah Kampung Nagok, Desa Sidamulya, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah teman-teman. Dan ini adalah rumah kedua ya, rumah kedua yang saya eksplor. Dalamnya kayak seperti apa ya teman-teman. Tuh, wah dalamnya udah keramik teman-teman. Tuh, saya lihat sendiri ya. Waduh, benar ini bangunannya mewah teman-teman. Bangunnya mewah banget loh. Mas sayang sekali ya terbengkalai seperti ini. Menurut info yang saya dapat, kenapa ini ditinggalkan, karena sebagian orang-orang yang menghuni di sini udah pada meninggal dan anak-anaknya tidak mau lagi menghuni tempat ini teman-teman, karena akses jalannya yang begitu jauh dari pusat kota dan terjal, terpaksa nggak ada penerusnya teman-teman. Dikunci teman-teman. Ini adalah sampingnya ya, samping rumahnya seperti ini. Dan ini adalah bekas bangunan juga teman-teman, pondasi rumah. Ini ada gubuk di depan saya nih. Dulu ini rumah ini mungkin. Tuh teman-teman, masih ada gubuk-gubuknya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Dalamnya apa ya? Kayaknya ada kayak di apa? Dihuni ya. Maksudnya kayak ada orang yang ngerawat tempat ini teman-teman. Ini gubuk-gubuk teman-teman. Atau mungkin warga yang dulu tinggal di sini sekarang ngerawat ladang yang ada di sekitar rumah ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Kita lanjut ke rumah berikutnya teman-teman. Ini akses jalan untuk ke rumah selanjutnya ya. Dan yang bikin kita tertarik untuk ke sini nih, di sini tuh masih ada satu keluarga teman-teman yang masih tinggal di kampung mati ini atau kampung yang paling sepi ini. Dan dengar-dengar ini sepasang suami istri yang masih tinggal di kampung ini. Jadi kita penasaran teman-teman, kenapa sih masih bertahan di kampung ini sedangkan yang lain udah pada pindah, udah relokasi ya. Tapi kenapa yang satu ini malah milih tetap bertahan di kampung mati ini teman-teman. Jadi nanti kita ulik ya, kenapa sih beliau masih mau bertahan di sini. Jadi nanti kita tanya-tanya sama yang tinggal di kampung ini seperti apa kehidupan dan kesehariannya beliau, kenapa masih tinggal di kampung mati ini, padahal aksesnya nih benar-benar terjal banget teman-teman. Dan ini adalah rumah ketiga ya, rumah ketiga yang kita kunjungi ini ya. Seperti biasa ini adalah rumahnya udah kosong teman-teman. Depannya ini sebagian udah ada yang permanen ya nih. Tapi sebagian lagi ada yang kayu nih. Tuh dalam rumahnya seperti ini teman-teman. Padahal ini bangunnya bagus ini sebenarnya nih. Tuh. Ada PKH keluarga tidak mampu penerima bantuan sosial PKH dan PNT. Teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini adalah lokasi samping rumahnya ya. Bisa bayangkan sendiri ya. Dulu mungkin ini kampung ini sejuk, damai, bebas dari gangguan orang-orang luar, tapi ya mungkin karena warganya lebih memilih untuk pindah karena lokasinya terlalu jauh dari pusat kota ya. Ini adalah belakang rumahnya teman-teman. Ini belakang rumahnya ya. Dan di belakang ini ada kuburan teman-teman, ada makam. Mungkin ini adalah makam keluarga ya teman-teman. Ada dua makam teman-teman. Ini adalah sisi sebelah kiri dari rumah ketiga teman-teman yang tadi ini. Ya, ini sisi sebelah kirinya ya, masih menggunakan kayu-kayu seperti ini. Itu dalamnya ya. Nah. Kita lanjut ke rumah keempat ya yang akan kita tuju. Sebenarnya nih rumah di sini menurut info itu ada sekitar 9 atau 8 gitu. Tapi beberapa rumah yang sudah roboh bangunannya teman-teman. Jadi tinggal pondasinya doang. Tinggal bekas bangunannya doang teman-teman. Nah, kayak yang di depan ini kan ini udah runtuh ini teman-teman. Jadi hanya menyisakan bangunan-bangunan bata dan semen-semen kayak gini teman. Ini benar-benar real di tengah hutan teman-teman. Kampung di tengah hutan, itu kampung mati. Hanya menyisakan satu keluarga, yaitu keluarga Pak Wartoyo. Menurut informasi yang saya dapat seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita ke rumahnya Pak Wartoyo, kita berbincang-bincang, tanya-tanya sedikit tentang kisah di kampung ini ya, seperti apa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kadang heran nih teman-teman, bisa ya di tempat kayak gini tuh dulunya dibikin kampung gitu loh. Suka nggak habis pikir loh, padahal ini tempat di tengah hutan terpencil seperti ini, tapi bisa dibikin kampung gitu. Oh, ini masih pakai. Kita nanti akan tanya-tanya ke Pak Wartoyo. Pak Wartoyo yang di atasnya ya bukan? Oh iya, ini kayaknya masih
Oh, ini masih ada penghuninya teman-teman. Oh iya, ada itunya kayak ini. Kalau inilah apa, halamannya bersih banget nih, dirawat. Dan ini ada jemuran-jemuran juga teman-teman. Mungkin ini masih dipakai ya, atau buat singgah gitu. Oke, teman-teman. Nah, tuh teman-teman, samping rumahnya. Ini adalah rumah ke berapa ya, kelima kayaknya teman-teman. Tapi ini rumah kayaknya masih dihuni teman-teman, ada penunggunya karena halamannya juga bersih dan ada jemurannya juga teman-teman. Padahal menurut informasi hanya ada satu rumah yang masih dihuni ya teman-teman, tapi ini ternyata masih ada 2 rumah nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke rumah berikutnya teman-teman. Ini adalah rumah ke-6 yang masih utuh bangunannya. Oke teman-teman, kita akan silaturahmi ya ke rumahnya Pak Wartoyo. Ke rumahnya Pak Wartoyo.